آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup, tidak ada gunanya banyak harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti dan pasti kaum mukminin kita akan menjerit. Pasti dan pasti kaum mukminin kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan kita akan bertakwa. Itu kita bersyukur kita masih hidup, belum dimatikan Allah, maka pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, khatib sangat berharap sekali kaum mukminin semuanya memperhatikan, menyimak, mendengarkan apa yang akan khatib sampaikan ini. Karena khatib yakin betul apa yang khatib sampaikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada di antara kita yang sedang mengantuk, mohon tahan kantuknya, dengar khutbah ini tidak lama. Tidak akan sampai 20 menit, insya Allah selesai khutbah ini dan insya Allah bermanfaat, berpahala untuk kita semua. Kaum mukminin yang hati muliakan, bangsa Indonesia tidak lama lagi akan menentukan nasibnya untuk 5 tahun ke depan. Tepatnya 14 Februari, hari Rabu, kita akan menentukan pilihan kita, baik eksekutif maupun legislatif. Kita orang beriman kaum mukminin, Allah informasikan kepada kita cara hidup. Cara hidup itu ada dalam Al-Quran. Orang yang beriman bedanya dengan orang munafik. Orang beriman sami'na wa ata'na. Dia dengar apa yang dikatakan Al-Quran, kemudian dia taati. Bedanya dengan orang munafik bagaimana? Dia dengar, kemudian dia ingkari. Sami'na wa asaina. Dia dengar, kemudian dia ingkari. Cara sederhananya kaum mukmin bisa kita lihat contoh sederhananya di sekitar kita.
seperti para perokok kamu ini. Perokok itu tertulis di kotak rokok. Siapa yang rokok ini bisa membunuhmu, bisa menyiksamu, bahkan bisa membuat kamu mati. Itu peringatan dari pabrik rokok. Yang punya rokok yakin sekali, benar sekali apa yang dikatakannya. Tapi perokok dia baca tetap merokok. Itu perokok. Ini kitab Allah. Allah yang menjadikan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk orang bertakwa. Maka orang beriman ketika Allah mengatakan kalau ini kamu kerjakan, kamu akan celaka. Kalau ini kamu kerjakan, kamu akan masuk neraka. Maka kita tidak seperti para perokok. Apa yang Allah katakan kita celaka, tidak akan kita kerjakan. Apa yang Allah katakan kita akan sukses, itu yang kita kerjakan. Di awal khutbah, Khatib mengajak dari hati dan kita semua, kita sepakat dengan hal ini, bahwa apapun yang dikatakan Al-Quran bukan untuk didiskusikan, tapi dieksekusi. Di antaranya kaum mukminin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 59. Ini ayat ini sengaja Allah panggil manusia spesial. Tidak seluruh manusia Allah seru, hanya manusia beriman. Maka kalau kaum mukminin ingin masuk golongan orang beriman, dengar ini. Karena memang itu khusus orang beriman. Kalau sepakat tidak masuk golongan orang beriman, boleh tidak mendengarkannya, boleh tidak melaksanakannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah. Jadi kalau beda orang beriman dengan orang tidak beriman, orang beriman itu taat kepada Allah. Wa'ati'ur rasul, kemudian dia taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan dia taat kepada pemimpinnya. Inilah penting kaum mukminin kita memilih pemimpin, karena kita disuruh oleh Allah untuk taat kepada pemimpin. Tapi bedanya kaum mukminin, perhatikan ya. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu atiullah. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, pakai kata-kata atiullah. Kemudian wa atiur rasul, pakai kata rasul pun pakai atiu. Dan kepada pemimpin Allah tidak pakai kata-kata atiu, tapi wa ulul amri minkum, dan kepada pemimpin. Apa bedanya? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tidak pakai syarat. Apa yang Allah katakan kita kerjakan, apa yang Rasul katakan kita kerjakan, apa yang diperintah oleh pemimpin kita, kita lihat apakah perintah itu menyalahi Allah dan Rasul apa tidak. Kalau tidak menyalahi, kita ikuti. Misalnya pemimpin kita menyuruh kita minum air misalnya, kita harus taat. Pemimpin menyuruh kita minum air. Tapi ketika pemimpin kita suruh minum, kita minuman keras, memabuk-mabukkan, maka ketika itu kita tidak taat lagi kepada pemimpin. Karena minuman keras itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu harus kita camkan kaum mukminin. Kemudian kaum mukminin, ada kisah yang luar biasa yang terjadi dalam sejarah Islam. Yang ini kita ambil iktibar dalam menentukan pilihan kita. Ini kisah ketika Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ketika sebagai khalifah. Khalifah itu kalau sekarang kita sebut dengan presiden. Umar bin Khattab ketika dia sebagai khalifah, dia betul-betul memastikan semua rakyatnya jangan ada yang tidak makan, jangan ada yang terzalimi, jangan ada yang tersakiti. Maka untuk itu Khalifah Umar langsung pergi melihat pelosok-pelosok kampung-kampung masyarakat yang dia dapat amanah untuk menjaganya. Kalau kita katakan sekarang mungkin belusukan, ini bukan belusukan paling tepatnya, karena kalau belusukan itu biasanya ada kameranya, ada orang banyaknya, diviralkan, lebih cenderung lebih mendekati pencitraan. Tapi Umar bukan karena pencitraan, karena dia takut kepada Allah. Bahkan sering Umar menyamar, tidak tahu orang itu Umar. Kalau sekarang ini kan difotokan, divideokan banyak wartawan dan diviralkan. Beda dengan Umar. Pernah Umar itu saat malam hari dia membawa pembantunya untuk keliling di kampung, di sebuah kampung. Ketika gelap gulita, nampak sebuah kampung ada terang, ada cahaya di
di rumah tersebut. Akhirnya Umar dan pembantunya mendekati rumah tersebut dan Umar mendengar dialog dari dalam rumah. Dialog seorang ibu, mungkin kita pernah dengar ceritanya, dialog seorang ibu dengan anak perempuannya, di mana ibu itu mengatakan kebutuhan kita sangat banyak sekarang ini, sementara stok susu kita tidak banyak. Nah, jadi ambil air, campurlah susu ini biar kita dapat keuntungan yang lebih untuk kebutuhan kita. Kita bukan untuk kaya, untuk kebutuhan harian kita saja. Apa kata anak ini? Umar dengar di luar nih, kata anak ini nggak mungkin kita lakukan itu karena Umar sudah umumkan tidak boleh curang, harus jujur. Kata ibu ini, Umar kan tidak tahu, Umar tidak mendengar dan Umar juga tidak melihat. Ini Umar dengar di luar bersama sahabatnya. Kata anak ini, Umar memang tidak melihat, Umar juga tidak mendengar. Tapi aina Allah, bagaimana dengan Allah? Gemetar Umar mendengar dari luar. Anak perempuan yang miskin mampu mengatakan kepada ibunya, aina Allah, di mana Allah? Ibunya menyuruh dia berlaku curang, tapi dia tidak mau. Dia telah mengamalkan ini. An-Nisa ayat 59. Seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya, maka anak perempuan tadi ibu itu pemimpinnya. Ketika ibunya menyuruh dia untuk menjual susu, dia lakukan. Tapi ketika ibunya menyuruh mencampur susu dengan air, dia tidak lakukan. Dan hebatnya Umar mendengar itu langsung pulang ke rumah ke istana dan dia ambil beras atau apalah namanya di situ. Ketika gandum, dapatnya gandum, dia pikul gandum itu dari istana kebetulan sampai ke rumah ibu itu. Sampai sahabat itu rasa yang kadar Umar yang ngangkat. Ini luar biasa tanggung jawabnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan memikul ini di dunia, saya tidak memikul nanti di akhirat. Begitu cemasnya Umar, dan Umar memberi beras itu, gandum itu. Kemudian Umar mengumpulkan anak laki-lakinya, menawarkan anak perempuan ini untuk menjadi menantu Umar, untuk menjadi istri salah satu anaknya. Karena hasil anak Umar menjadikan anak perempuan ini sebagai istrinya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran kaum mukminin yang luar biasa dari kisah Umar ini? Yang nampak kita kaum mukminin, seorang anak perempuan yang dia awalnya manusia biasa, gadis biasa, tapi dia tidak mau berlaku curang, akhirnya dari gubuk derita sampai ke istana. Ini kunci betul bagi kita bahwa jujur itu pasti menyelamatkan kita, curang pasti membinasakan kita. Untuk itu kami mengajak diri kami dan itu semua. Mungkin di antara jemaah yang hadir sekarang ini ada yang akan ikut memilih besok. Ada mungkin di antara jemaah yang ada sekarang ini yang akan dipilih. Mungkin ada di antara jemaah sekarang ini yang jadi panitia pemilihan. Maka yang akan dipilih jangan sampai curang. Jangan sampai curang, pasti akan celaka. Yang akan memilih pun jangan curang. Kita bertanggungjawabkan hati kita, pikiran kita, mata kita dipertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah. Kita tahu dari pilihan yang ada itu ini yang lebih hebat, ini yang akan menyelamatkan Indonesia. Cuma yang akan, kenapa nggak dipilih dia? Oh ini nak pemangnya curang, nak dia perhatian yang bodoh. Kok pilihan situ? Oh iya, pokoknya lagi, gulu-gulunya lagi, aku pilih itu mau pilihannya. Ini munafik, ini pencundang yang akan menghancurkan Indonesia. Maka kalau kita percaya dengan sejarah ini, bagaimana perempuan desa menjadi tinggal dari rumah biasa sampai ke istana karena kejujurannya, maka khatib tidak kebetulan khatib menyampaikan ini, tidak kebetulan kaum mukminin yang hadir salat Jumat di sini. Kalau ada kaum mukminin yang memilih, yang dipilih, yang curang, artinya mengkhianati diri. Tahu kita dari pilihan yang ini yang lebih hebat, tapi karena kita dibayar di belakang, kita pilih sesuai dengan yang bayar, maka ketika itu kita sudah menjadi pengkhianat bangsa dan dosa besar bagi panitia pemilihan. Dia digaji untuk mengawasi jangan ada curang di gaji ini. Kemudian dia sumpah agar dia tidak curang. Kemudian dia tidak melakukan apa yang telah digaji dia. Dia curang. Pertama, dosa makan gaji buta. Kedua, dosa curang. Ketiga, dosa memakan uang haram. Dia pikir dia aman-aman di dunia ini, pasti dan pasti akan dihinakan oleh Allah. Mudah Allah untuk menghinakan kita. Bisa kita yang segar-segar siasat langsung Allah buat stroke, bisa. Stroke kita
keluarga kita semuanya bisa meninggalkan kita. Pernah melihat orang yang di akhir hidupnya seluruh keluarganya pergi jauh. Kenapa? Karena dia stroke, semuanya di situ, di tempat dia itu semuanya, pipis di situ, semua di situ, sehingga dia ditinggalkan. Kita bisa seperti itu. Kalau kaum mukminin yakin dengan Allah, yakin dengan azab Allah, maka jangan pernah memilih beralasankan apa yang orang bayar, apa yang dibisikkan orang, tapi yang dibisikkan oleh hati kita. Pelajaran yang pertama, jangan pernah curang, karena curang itu pasti mencelakakan kita. Kemudian pelajaran yang kedua, kaum mukminin yang bisa kita ambil, kalau memilih pemimpin, pilihlah seperti Umar bin Khattab. Pilihlah orang yang sudah teruji, sudah nampak, itu yang akan kita pilih. Bukan apa yang dijanjikannya, tapi apa yang telah dibuatnya. Kalau dia berjanji-janji, siapapun bisa berjanji. Dari pilihan legislatif, eksekutif yang akan kita pilih, kita renungkan betul dari semuanya apa yang telah diperbuatnya untuk bangsa ini. Karena tidak semua caleg itu yang ingin mengabdi. Banyak juga caleg itu yang ingin mencari rezeki. Yang kita pilih caleg yang mengabdi. Siapa tahu, kita lihat apa pengabdi dia selama ini nggak pernah mengabdi, baru muncul kemudian dia berjanji, dipertanyakan janjinya. Kemudian kita memilih Allah mengingatkan kita surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Apa kata Allah? Allah memanggil orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang beriman, bertakwalah. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kamu memperhatikan setiap diri apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Jadi Allah ingatkan pribadi kita apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Maka ketika memilih pemimpin juga seperti itu, apa yang telah dibuatnya untuk masa depannya. Dari pilihan yang ada, mana kita lihat yang betul-betul berbuat, yang betul-betul beriman, itu yang kita pilih. Dan nanti di mahkamah Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah, kenapa itu kamu pilih? Karena saya melihat, yang saya tahu ya Allah, dari yang ada ini yang baik. Walaupun mungkin ada yang munafik, kita tidak tahu. Hati kita, pikiran kita dari yang ada ini yang baik, dan kita bertanggung jawab nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu ini Allah tuntun kita untuk benar-benar menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang curang. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah qawtuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah